Hai teman-teman, pernahkah kalian mendengarkan ciri-ciri gereja? Ayo, tahu nggak ciri-ciri gereja itu apa? Nah, teman-teman, ciri-ciri gereja itu ada 4 loh, yakni gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Mau tahu? Yuk kita simak video ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, pertama kita akan dengarkan gereja yang satu yang akan dijelaskan oleh bintang frater kita, yaitu Frater Rio. Nah, semoga Anda menikmati ya. Ciri-ciri gereja yang pertama, gereja yang satu. Gereja yang satu bukan merujuk pada kuantitasnya atau berdasarkan jumlah gerejanya. Kita tahu sendiri bahwa di dunia ini ada gereja-gereja lain seperti gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Anglikan, gereja Ortodok, dan masih banyak gereja-gereja lain yang ada di dunia ini. Tetapi gereja yang satu adalah gereja yang menyangkut tentang kualitas teologinya yang merujuk pada kesatuannya dengan Tritunggal. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus seperti pada gambar ini. Yang di tengah adalah Allah Bapa yang menggunakan mahkota, lalu kemudian Allah Putra yang adalah Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang dilambangkan dalam gambar ini adalah burung merpati. Gereja dalam kesatuan kepemimpinannya. Gereja dibangun atas dasar para rasul yang diteruskan oleh para penggantinya. Siapa para penggantinya? Yaitu ada Paus yang merupakan uskup Roma, pengganti dari Rasul Petrus. Lalu kemudian para uskup, dewan uskup, atau yang di sini adalah pengganti para murid yang lain atau para rasul yang lain. Seperti pada gambar ini, menunjukkan bahwa kesatuan gereja ada dalam kedekatannya dengan Yesus, yaitu para rasul-rasulnya. Kemudian sifat gereja yang komunal merupakan unsur hakiki dari gereja, sehingga semangat kebersamaan selalu ada. Kita tahu sendiri bahwa gereja itu ada yang di dunia ini. Misalnya kita, saya dan kalian merupakan bagian dari gereja yang ada di dunia ini, yang masih bersiarah di dunia ini. Lalu yang kedua, gereja yang ada dalam api penyucian, yaitu mereka semua yang telah berpulang atau yang sudah mendahului kita dan berada dalam api penyucian untuk bersama-sama mencapai kemuliaan. Dan yang ketiga adalah gereja yang sudah menerima kemuliaan. Gereja yang sudah menerima kemuliaan ini adalah gereja yang ada bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Kita tahu bahwa Bunda Maria, Santo Yosef, lalu para kudus yang lain itu merupakan penghuni dari gereja yang sudah menerima kemuliaan. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri yang kedua. Ayo, tahu nggak ciri-ciri yang kedua? Yakni gereja yang kudus, yang akan dijelaskan oleh Frater Ayu. Ciri-ciri gereja yang kedua, gereja yang kudus. Gereja yang kudus bukan terletak pada kesucian dari warga gerejanya. Kenapa? Karena nyatanya warga gereja atau umat Katoliknya sendiri adalah berdosa.
Kita tahu sendiri bahwa umat manusia tidak pernah terlepas dari dosa. Namun, ciri-ciri gereja yang kudus, pertama-tama, karena kehadiran Yesus Kristus sendiri di dalam gereja. Jadi perlu digarisbawahi dan perlu dipahami bersama bahwa yang menjadikan gereja kudus bukan karena orang-orangnya yang kudus, tetapi Yesus Kristus sendiri yang hadir di dalam gereja. Kehadiran Yesus Kristus di dalam gereja terutama adalah berkat Roh Kudus. Nah, berkat Roh Kudus, gereja dijadikan sebagai tempat kediaman Allah. Jadi kekudusan gereja, ciri gereja yang kudus itu membuat Roh Kudus sendiri yang hadir di dalam gereja. Melalui perayaan Ekaristi, gereja berpartisipasi dalam kekudusan Tuhan yang membawa gereja juga menjadi kudus. Jadi ketika kita merayakan Ekaristi, kita ambil bagian dalam gereja yang semakin kudus karena berkat Roh Kudus yang senantiasa hadir di dalam gereja. Demikian pemaparan tentang ciri gereja yang kudus. 1. Sudah. Kudus sudah. Apalagi ya? Gereja Katolik. Nah teman-teman, tanpa lama-lama lagi, langsung saja yuk berdiri gereja yang ketiga. Ayo langkah di gereja ketiga. Ini gereja yang Katolik yang akan dijelaskan oleh Pater yang kuyuk. Kali ini itu Pater Aan. Ciri-ciri gereja yang ketiga, gereja yang Katolik. Katolik berasal dari bahasa Yunani, Katolikos, yang berarti umum, universal, memenuhi semua bersama dalam satu dan sama. Apa itu artinya? Katolik sebagai ciri gereja didasarkan pada diri Kristus yang hadir. Gereja disebut Katolik karena hidup dalam ajaran dan rahmat yang utuh dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi, gereja membagikan dan menghadirkan kepenuhan Yesus Kristus sendiri. Kristus hadir memenuhi seluruh gereja, sehingga gereja disebut Katolik karena Kristus yang hadir adalah sama dalam semua orang dan kepada semua orang. Sehingga kita ambil contoh, gereja di mana-mana tetap sama. Gereja di Indonesia dan gereja di Vatikan tetap sama, dan Roh Kudus tetap bekerja bagi semua gereja. Yesus yang diterima di semua tetap sama, meskipun jemaatnya berbeda-beda, tetapi Tuhan sendiri hadir dalam semua jemaat gereja. Nah, jadi sehingga misalnya ada Basilika Santo Petrus di Vatikan sendiri, itu kita tahu terletaknya di Roma, dan gereja Katedral Semarang yang letaknya di Semarang itu adalah sama, baik gereja ataupun umatnya menerima diri Yesus sendiri yang sama dan tidak berbeda-beda. 1. Sudah. Kudus sudah. Katolik sudah. Kok masih ada yang kurang ya? Ayo. Ya. Oh, gereja yang apostolik. Nah, apa basa-basi? Langsung aja yuk dengan penjelasan mengenai gereja yang apostolik yang akan dibawakan oleh Frater Daniel. Oke teman-teman, kita masuk ke ciri-ciri gereja yang terakhir, yaitu gereja yang apostolik. Apa itu apostolik? Istilah apostolik berasal dari kata Yunani yang berarti apostolos, yaitu utusan atau diutus. Namun dalam bahasa Indonesia sendiri, kata apostolos diterjemahkan sebagai rasul, atau sehingga gereja yang apostolik yaitu gereja yang merasul. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah gereja yang tetap setia pada ajaran para rasul. Siapa itu para rasul? Para rasul adalah 12 murid Yesus, yaitu 12 murid yang dipilih oleh Yesus. Di antaranya ada Petrus,
Yakobus dan Yohanes, dan disebut sebagai soko guru di antara para rasul. Yaitu, mengapa gereja setia pada ajaran para rasul? Karena para rasul adalah saksi utama Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, mereka adalah fondasi dasar gereja. Sehingga jika para rasul sendiri tidak ada, gereja tidak mungkin berdiri. Nah, kita masuk ke 3 ciri apostolisitas. Yang pertama ada apostolisitas formal, yaitu kepenerusan kepemimpinan para rasul yang dilaksanakan oleh paus serta para uskop sebagai penggantinya, atau dalam bahasa Latin yaitu successio apostolica. Salah satu contohnya yaitu uskop kita, Monsignor Robertus Rubiatmoko, yang sebagai uskop sekali karena sebagai uskop ia sebagai pengganti para rasul. Yaitu yang kedua ada apostolisitas material, kesetiaan dan kesesuaian ajaran gereja dengan ajaran para rasul. Lalu yang ketiga ada vita apostolika, praktek dan cara hidup yang sesuai dengan kehidupan para rasul. Hal ini dijelaskan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42, yaitu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan dalam persekutuan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Demikian teman-teman penjelasan mengenai gereja yang apostolik. 1. Kudus, Katolik, dan apostolik. Kayaknya apalagi ya? Kayaknya udah lengkap. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasan tentang ciri gereja Katolik. Semoga bermanfaat ya penjelasan dari materi kami. Bye bye, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Started when we were younger, you were mine, my boy. I met a Disney, they trick me, had me wishing on a shooting stars. I think we could do it if we tried, if only to say